Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kuliah yang keempat kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis keruntuhan balok. Ini salah satu materi dari analisis penampang balok menahan lentur. Nah, di gambar ini balok di atas dua tumpuan sederhana dibebani oleh dua beban terpusat. Nah, kemudian di potongan di tengah-tengah penampang ini, di tengah-tengah bentang ini, potongan satu-satu ya. Ini penampang balok. Tingginya dari serat teratas ke titik pusat tulangan tarik di sini itu adalah tinggi efektif atau D. Kemudian lebar penampang ini adalah B. Ya. Kemudian di sini ada AS. AS ini area of steel, luas tulangan. Tulangan apa di sini? Tulangan tarik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tulangan itu di dalam beton berfungsi untuk menahan gaya tarik. Karena apa? Karena beton tidak kuat menahan tarik. Beton itu diproporsikan untuk menahan tekan, sehingga di daerah yang tidak diarsir ini atau di daerah tarik itu disediakan tulangan untuk menahan gaya tarik yang ada. Sedangkan di daerah tekan di sini beton yang akan menahan gaya tekan. Apakah beton saja tidak boleh tulangan? Boleh. Tetapi sekarang kita nanti di awal membahas beton bertulangan tunggal, kemudian penampang beton bertulangan rangkap, kemudian penampang balok T. Nah, yang ini untuk analisis di awal kita akan mencontohkan ini beton bertulangan tunggal. Kemudian yang gambar C ini adalah diagram regangan yang terjadi pada penampang ini. Yang diarsir adalah bagian yang mengalami tekan, sedangkan yang tidak diarsir di sini adalah bagian yang mengalami tarik. Jadi di bawah ini regangan tarik, di atas regangan tekan. Dan garis ini yang putus-putus ini adalah garis netral, di mana tegangan atau regangan di sini 0. Kemudian gambar D adalah kurva tegangan. Nah, di bagian tekan ini bentuknya kurva ya, berbentuk kurva. Dan di bagian tarik, karena beton di bagian tarik ini diabaikan, nanti diasumsi akan dijelaskan, diabaikan karena kecil, sehingga bagian tarik ini diproporsikan untuk tulangan yang menahannya. Nah, sehingga di sini hanya di titik tangkap tulangan ini saja yang ada diagram tegangannya. Nah, kemudian untuk memudahkan perhitungan, kurva bagian tekan ini diekivalenkan menjadi blok tegangan tekan, namanya blok tegangan tekan ekivalen. Yang tadi tingginya C sampai ke garis netral, sekarang menjadi tingginya A. A itu adalah beta 1 kali C. Kemudian yang blok tegangan ini di sini bekerja gaya tekan, atau kita beri simbol C. C itu asalnya dari compression. Dan di bagian tarik bekerja gaya T, tension. Ya. C ini bagaimana? C ini adalah 0,85 Fc aksen. Nah, ini beta ini 0,85 ya. Dikalikan A kalikan B, B-nya lebar ini. Sedangkan T adalah
luas tulangan kali tegangannya. Gaya itu luas kali tegangan. Di sini juga luasnya kali tegangannya. Tegangannya lebarnya 0,85 kali Fc aksen. Nah, berikutnya ini di dalam penampang itu ada jenis-jenis keruntuhan atau keruntuhan yang terjadi di dalam penampang itu ada 3 macam di sini ya. Runtuh itu patokannya antara beton dan tulangan. Nah, di sini kita mengambilnya itu dari diagram regangan. Diagram regangan beton, diagram regangan baja. Ada keruntuhan tarik, ada keruntuhan seimbang, ada keruntuhan tekan. Nah, keruntuhan seimbang terjadi jika bagian beton yang mengalami tekan runtuhnya bersamaan dengan bagian tarik, yaitu baja, tulangan baja. Runtuhnya bagaimana? Kalau beton, runtuhnya ditandai dengan regangannya mencapai 0,003. Sedangkan pada bagian baja, regangannya mencapai regangan leleh. Regangan leleh itu adalah epsilon Y atau EY ini ya. Epsilon Y itu apa? Epsilon Y itu didapat dari tegangan dibagi modulus elastisitas. Nah, kita akan melihat satu persatu ini. Keruntuhan seimbang itu bagaimana? Keruntuhan tarik bagaimana? Keruntuhan tekan bagaimana? Ini keruntuhan seimbang ini yang garis biru. Keruntuhan tarik yang garis hijau. Keruntuhan tekan yang garis merah. Patokannya regangan beton mencapai 0,003 dan regangan baja mencapai regangan lelehnya. Patokannya di sana. Kita akan tinjau satu persatu. Nah, ini yang kondisi runtuh seimbang atau balance failure. Pada bagian tekan ini tingginya diberi notasi C kecil ini ya, CB. B ini balance ya. Kemudian garis putus-putus ini adalah garis netral, di mana regangan sama dengan 0 di sini. Netral. Kemudian yang bagian tekan di sini bagian beton, dia mencapai 0,003, bagian tarik mencapai regangan lelehnya, EY, yield. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari regangan di setiap titik, di setiap ketinggian dengan cara membandingkan, ini adalah perbandingan segitiga yang sebangun. Ya. Misalkan kita ingin mencari nilai regangan baja di sini. Kalau runtuh seimbang, dia tepat berada di EY dan di sini berada di 0,003 yang bagian tekannya. Nah, kalau kita ingin mencari di titik ini misalkan regangannya berapa, nah kita pakai perbandingan segitiga sebangun. Tingginya ya dibagi tinggi ke ini ke serat terluar dari garis netral ya, sama dengan regangannya dibagi regangan beton, sehingga kita bisa dapatkan regangan ini dari persamaan tadi, perbandingan segitiga sebangun. Nah, ini posisi pada kondisi runtuh seimbang. Bagaimana pada kondisi runtuh berikutnya atau runtuh tarik, tension failure? Nah, runtuh tarik ditandai dengan baja itu mencapai lelehnya pada saat beton belum mencapai kondisi ultimate-nya, regangan ultimate-nya yang ini 0,003. Jadi dia mencapai leleh di sini pada saat kondisi betonnya belum runtuh. Ya. Pada saat betonnya runtuh, regangan leleh baja sudah jauh terlampaui di sini. Ya, jadi ini bertambah besar, yang bagian tarik juga regangannya akan bertambah besar juga. Nah, sehingga pada saat beton mencapai regangan hancur, regangan
leleh baja sudah terlampaui di sini ya. Kalau dibandingkan tadi tingginya CB ini menjadi C ini lebih kecil atau lebih dangkal daripada CB ini, lebih ke atas, semakin ke atas dia. Nah, untuk mencari besar regangan di setiap titik juga tetap bisa digunakan dengan perbandingan segitiga sebangun ya. Di daerah ini sudah diketahui ya, regangan ultimate beton 0,003, regangan kemudian tinggi ini juga sudah bisa diketahui, sehingga rumus untuk di setiap ketinggian ini bisa didapatkan regangannya. Nah, untuk regangan tekan berbalik dengan kondisi runtuh tekan, kebalik dari runtuh tarik ya kondisinya. Nah, pada runtuh tekan kondisinya beton hancur duluan, artinya regangan ultimate beton 0,003 tercapai sebelum baja mencapai regangan lelehnya ya. Kalau regangan lelehnya sampai di sini ya, EY. Nah, regangan yang terjadi ini belum sampai regangan lelehnya. Artinya apa? Beton hancur duluan sementara tulangan bajanya masih kuat. Itu namanya runtuh tekan atau compression failure. Dari bentuk regangan ini, diagram regangan ini juga akan bisa dicari besarnya regangannya berapa. Kalau angka-angka ini didapatkan, artinya tinggi garis netral bisa dihitung, kemudian dengan perbandingan segitiga sebangun bisa didapatkan nilai regangan yang dicari. Gabung seperti ini ya. Jadi ini runtuh seimbang yang biru, beton mencapai hancur bersama lelehnya baja, kemudian runtuh tarik ya, baja hancur duluan sebelum beton mencapai ultimate-nya, regangan ultimate-nya. Kemudian pada runtuh tekan beton hancur duluan, bajanya hancur. Nah, ini kalau kondisinya ya, kondisi untuk ketiga regangan, ketiga keruntuhan ini seperti ini. Jadi pada runtuh tarik tension failure, di sini kondisi yang ditampilkan ada rho. Rho ini adalah rasio tulangan. Tadi kita membahas masih regangan saja ini. Nanti ini dijelaskan rasio tulangan. Nah, rasio tulangan di sini pada runtuh tarik dia kurang dari 0,75 rasio tulangan balance, sedangkan regangan tulangan tarik sudah mencapai regangan lelehnya pada regangan beton kurang dari 0,03 ya. Jadi tulangan tarik hancur duluan sebelum beton hancur. Kemudian runtuh tekan kebalikan dari runtuh tarik ya, rasio tulangannya melebihi rasio 0,75 rasio balance. Kemudian regangan baja masih di bawah regangan lelehnya, artinya tulangannya belum leleh, masih kuat pada saat beton mencapai regangan hancurnya. Kemudian di runtuh seimbang ini bersamaan ya. Bersamaan antara baja dan beton hancurnya bersamaan. Baja sudah mencapai regangan lelehnya tepat pada saat beton mencapai regangan ultimate-nya di 0,003. Dan ini terjadi pada rasio tulangan sama dengan 0,75 rasio tulangan balance. Nah, untuk rasio tulangan yang tadi, rasio tulangan balance, rasio tulangan adalah luas tulangan dibagi dengan luas efektif penampang beton atau AS per BD. Kemudian pada kondisi balance ini muncul, bisa didapatkan dengan rumus ini ya, 0,85 FC aksen kali beta 1 per FY kali 0,03
modulus kali modulus elastisitas baja dibagi 0,003 modulus elastisitas baja ditambah Fy. Kemudian untuk pembatasannya agar tidak terjadi runtuh tekan atau runtuh yang mendekati itu ya, yang mendekati tekan itu, dibatasilah rasio tulangan yang boleh maksimal itu adalah 0,75 kali rasio tulangan balance. Kenapa dibatasi? Untuk beton konvensional, artinya bukan beton terkekang, jenis keruntuhan tekan bisa dihindari dengan pembatasan rasio tulangan ini. Artinya dibatasi luas tulangan yang terpasang itu tidak melebihi 0,75 row balance, supaya tulangannya tidak terlalu kuat pada saat beton hancur ya. Sehingga kenapa dibatasi juga? Karena tulangan runtuh tekan itu sifatnya adalah keruntuhan yang getas. Artinya terjadinya tiba-tiba dan itu tidak dikehendaki. Nah, untuk ini contoh balok yang mengalami runtuh tarik ya. Seperti ini di laboratorium. Sesudah diuji, dia akan menunjukkan pola retak di tengah bentang ini, letaknya tegak ya. Nah, kemudian tugas pada perkuliahan keempat ini adalah dengan menggunakan persamaan segitiga sebangun ini, Anda diminta membuktikan rumus apa? Rumus rasio tulangan balance. Rasio tulangan balance yang mana? Ini. Jadi row B ini. Buktikan bahwa rumus rasio tulangan balance adalah seperti ini. Caranya bagaimana? Dengan patokannya di ini ya. Jadi harus dihitung tinggi CB ini berapa ya. Tinggi CB berapa? Artinya dengan menggunakan persamaan segitiga sebangun. Kemudian dari rumus kesetimbangan gaya tekan sama dengan gaya tarik akan didapatkan rumus 0,85 Fj aksen kali A kali B sama dengan AS kali Fj ya. Nah, AS ini diubah dalam rasio sehingga nanti muncul rasio atau row balance sama dengan sekian. Nah, ini di CB ini juga ditentukan dulu sehingga nanti bisa diubah menjadi AB, tinggi blok tekan ekuivalen pada kondisi balance ya. Ya, jadi untuk tugas kali ini seperti itu, dikumpulkan untuk kehadiran ya, dikumpulkan di Edmodo. Demikian materi kuliah keempat ini, semoga bisa dimengerti dan silahkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.